Aku belum pernah bertemu perampok semesum ini. Dia pergi ke toko kelontong dan merampoknya. Namun berikan waktu tepat 5 detik kepada karyawan tersebut. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba, seorang lelaki buta masuk. Perampok langsung melepaskan tembakan dan menembak jatuh. Karyawan tersebut memutuskan untuk memanfaatkan momen itu dan mengeluarkan senjata untuk memprotes. Tapi dia selesai duluan. Orang buta itu terbaring di lantai dan terus memohon belas kasihan. Dia juga tidak mengalah. Setelah mengambil semua uangnya, dia terus menyabotase toko tersebut. Dimanapun terasa gatal, tembak di sana. Terlihat tujuannya bukan hanya uang, hanya membunuh dan menghancurkan orang yang dapat memuaskan psikologi sesatnya. Keluar dari toko kelontong, dia membidik lagi kedua pria yang baru saja keluar dari bank. Mereka belum punya waktu untuk bereaksi. Memiliki 2 senjata berperedam yang ditekan ke bagian belakang kepalanya. Setelah kejahatan berturut-turut, dia membawa uang itu ke pasar gelap untuk membeli mobil yang dikonversi. Mobil itu tidak hanya lapis baja, tapi ban pun tahan peluru dan tidak bisa ditusuk. Ada juga lubang kecil yang dirancang khusus di sebelah mobil, sehingga orang yang duduk di dalam bisa menembakkan senjatanya keluar. Dia bekerja keras untuk melakukan semua hal ini, semua dengan tujuan merampok bank bersama kaki tangannya. Tapi karena jumlah orangnya tidak cukup, jadi ketiga perampok itu memanggil 2 pria kulit hitam lagi untuk mengantar mereka. David dan Daniel sama-sama baru saja dibebaskan dari penjara. Mereka bermaksud melakukan ini untuk menghasilkan uang. Maka kamu akan hidup damai. Kelompok 5 perampok itu pergi ke bank. David dan Daniel bertugas menunggu di luar untuk mendapatkan dukungan. Sementara 3 perampok membawa senapan mesin. Dengan sombongnya langsung bergegas ke bank. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, patuh dan bekerja sama. Jika orang lain kehilangan nyawanya, orang berikutnya adalah Anda. Mereka dengan mudah mengendalikan seluruh bank, berkat rekaman suara yang disimpan sebelumnya. Kemudian mereka membuang seikat tali. Suruh Emma untuk mengikat semua orang. Kemudian lanjutkan memutar kaset rekaman. Meminta direktur bank untuk menarik semua uang dalam waktu 3 menit. Setiap menit penundaan, akan ada 1 sandera lagi yang terbunuh. Saat Emma mengikat pria botak ini, kemudian melihatnya melapor ke polisi melalui komputer. Namun saat bersiap menekan tombol kirim, perampok itu ditemukan. Itu sebabnya Emma ditembak berkeping-keping olehnya. Sementara itu, di luar, petugas polisi Brian dan rekannya dengan tenang mengamati semuanya. Tapi tidak mengambil tindakan, tapi bermaksud mencari cara memberi makan para perampok. Setelah perampok mengambil uang tersebut, mereka diam-diam mengikuti. David dan Daniel menyatakan ketidakpuasannya dengan tindakan baru-baru ini yang membunuh orang tak bersalah oleh perampok bank. Karena sejak awal mereka mengatakan tidak akan membunuh siapapun, maka keduanya sepakat untuk bergabung dengan grup tersebut. Para perampok yang duduk di belakang mobil mulai berbalik, mengancam mereka untuk menaruh senjatanya di kotak cadangan. Melihat lawannya terlihat garang, David mulai sadar, begitu mereka berhenti, mereka akan dibunuh. Oleh karena itu, dia diam-diam menyimpan pistol di tubuhnya. Kemudian, hentikan mobilnya di depan sebuah gudang yang ditinggalkan. Sementara dia akan mendapatkan mobil lain. Para perampok memang sedang bergerak. Untungnya, David bereaksi dengan cepat dan mampu melarikan diri dengan nyawanya. Brian dan rekan-rekannya juga baru saja tiba. Mendengar suara tembakan, mereka segera memakai topengnya, lalu menginjak gas dan melompat masuk, menabrakkan mobil perampok. Kemudian, mereka segera memundurkan mobilnya, dan berhenti sekitar 10 meter jauhnya. Keduanya menggunakan mobil sebagai penghalang, merangkak ke tanah dan bersiap menyerang. Tunggu hingga perampok menunjukkan wajahnya dan segera tembak jatuh. Tapi setengah jam telah berlalu, tapi tetap tidak melihatnya. Tiba-tiba terdengar beberapa suara tembakan di dalam mobil perampok. Seorang sandera perempuan merangkak keluar dari dalam, tapi tepat setelah itu, dia mengeluarkan pistol, menembak dan membunuh rekan Brian. Menyaksikan rekannya terjatuh, Brian marah. Sopir itu langsung menuju ke pintu mobil para perampok, menghalangi jalan masuk dan keluar mereka. Perampok yang berada di dalam mencoba keluar melalui pintu depan. Begitu dia menunjukkan kepalanya, dia hancur. Dia kemudian melemparkan granat gas air mata ke dalam mobil. Perampok itu tidak tahan lagi dan berteriak minta menyerah. Baiklah, angkat tanganmu, keluarlah ke sini. Setelah Brian selesai menangani ketiga perampok itu, David bersembunyi di sudut sebelum melepaskan tembakan, merangkum situasinya. Namun saat dia mendekati Brian, kemudian dia dirobohkan oleh seorang pria yang mengenakan rompi anti peluru. Akhirnya, satu orang memegang senjata kosong.
Seseorang yang memegang selongsong peluru, melihat musuh sudah tidak punya senjata lagi. Mereka hanya memilih rekonsiliasi, sepakatan membagi uang di dalam mobil sebanyak 4 atau 6, lalu menguburkan rekan-rekannya. Membersihkan tempat kejadian. Siapa sangka, setelah pembagian itu selesai, Brian mengeluarkan senjatanya lagi, berniat menelan semua uang itu. Namun, David juga menyimpan senjata untuk dirinya sendiri. Setelah baku tembak yang intens, Brian memohon pada David setelah dia meninggal, tolong berikan sejumlah uang kepada istri Anda yang cacat. Beberapa bulan kemudian, istrinya menerima kiriman emas, dan David menjalani kehidupan yang kaya dan tanpa beban.